إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidah atau Syarah Aqidat As-Salaf wa Ashab Al-Hadith, matanya oleh Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah, syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, sampai pada ucapan musannif tentang tanda-tanda ciri-ciri ahlul ahwa, ahlul bid'ah, yaitu tanda-tanda yang paling jelas pada mereka adalah menjuluki ahlul hadis dengan julukan-julukan yang jelek. Ciri-ciri mereka memusuhi ulama ahlul hadis. Mereka akan menyatakan dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang jelek sebagai tanfirin nas, sebagai upaya menjauhkan manusia dari ahlul hadis. Di antaranya tasmiyatuhum iyyahum hasyawiyah wa jahalah wa zahiriyah wa musyabbihah. Biasanya penamaan mereka terhadap ahlul hadis menamakan dengan hasyawiyah, yang hanya tahu permukaan saja. Istilah lainnya di sini lebih dikenal tekstual, hanya terpaku pada teksnya, tidak pada konteksnya, kata mereka. Wajahalah, menjuluki ulama ahlul hadis jahalah, bodoh, su'fuk, nggak punya ilmu. Zahiriyah, hanya melihat zahirnya, tidak melihat batinnya, hanya melihat yang zahir, tidak tahu apa di balik itu. Musyabbihah, julukan bahwa ahlul hadis, ahlus sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini julukan-julukan kosong, tuduhan-tuduhan kosong tanpa bukti sama sekali. Kata Syekh Rabi mensyarah ucapan Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, "Hada fit tarikh as-sabiq." Itu dalam sejarah masa lalu. Julukan-julukan tadi dalam sejarah masa lalu. Apakah sekarang masih ada? Ada
Cuma julukan-julukannya lebih beragam. Bukan hanya julukan yang disebutkan hasyawiyah, jahalah, zahiriyah, musyabbihah. Tetapi ada julukan-julukan lain yang kadang lebih jelek. Atau sama paling tidak. Wa huwa mawjudun al-an fi ahli al-bid'ah. Tuduhan-tuduhan seperti ini masih ada sampai hari ini pada ahlul bid'ah fi hadzal 'asr, di zaman kita. La yuharibuna ahlus sunnah illa bil kadhibi. Tidak memerangi ahlus sunnah kecuali dengan dusta. Tidak memerangi ahlul hadis kecuali dengan dusta. Tidak menyerang atau memerangi para salafus saleh dan para pengikut salafus saleh kecuali dengan kedustaan, wal iftiraat, karangan-karangan palsu, wal ittihamat, tuduhan-tuduhan kosong. Fahum al-an yaquluna fi ahli sunnah. Mereka hari ini menjuluki ahli sunnah murji'ah. Anehnya mereka juga menjuluki ahli sunnah khawarij. Murji'ah dan khawarij dua kesesatan yang sangat berbeda. Murji'ah ke arah kiri, khawarij ke arah kanan, sama-sama ekstrim. Ekstrim ke kanan, ekstrim ke kiri. Khawarij ke arah kanan ekstrimnya menyatakan bahwa orang tidak boleh berbuat salah sedikit pun, dosa sedikit pun kecuali kafir. Halal darahnya. Itu kebablasan. Yang ini Murji'ah sebaliknya. Pokoknya asal dia punya keyakinan, atau sebagian mereka berkata punya ikrar, cukup. Dosa-dosa kayak apapun nggak ngaruh. Tetap sempurna imannya, tidak berkurang sedikit pun. Walaupun begini, walaupun begitu, walaupun berbuat dosa, walaupun berbuat dosa, walaupun dia bermaksiat, walaupun kalau dosanya besar, walaupun imannya tetap sempurna, kata Murji'ah. Yang ini dengan satu dosa imannya langsung hilang. Yang ini dengan dosa sebesar apapun tidak hilang imannya, bahkan tidak berkurang sedikit pun. Dua titik ekstrim yang berbeda. Kedua-duanya dijulukkan kepada ahlus sunnah ashabul hadis, khususnya para ulamanya. Ikhwani fillah azakumullah, seperti ucapan Syaiji yang menyatakan bahwa mereka itu ahlus sunnah itu murji'atun ma'al hukam wa khawarij ma'ad du'ah, katanya. Itu paling terkenal. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, disebarkan, dicetak oleh Gema Insani Press. Gema Insani Press. Julukan dua yang bertentangan, Murji'ah dan Khawarij. Kalian kepada penguasa Murji'ah, bagaimanapun penguasa tidak bisa kafir. Pokoknya. Dianggap Murji'ah. Adapun terhadap para dai, tahzir. Kayak Khawarij. Khawarij ma'ad du'a wa Murji'ah ma'al hukam, katanya. Ini juga sama tuduhan kosong. Dan itu justru menunjukkan ciri mereka, bahwa mereka itu terhadap penguasa mengkafir-kafirkan. Ahlus sunnah tidak mengkafirkan, dikatakan Murji'ah. Ahlus sunnah menyatakan dengan dohirnya. Kalau dohirnya mereka sholat, dohirnya mereka puasa, dohirnya mereka pergi umrah, dohirnya mereka dalam keadaan kelihatan seperti muslimin, dengan pakaian muslimin, dengan ucapan muslimin. Nahkum ala zahir. Itu yang seharusnya. Wallahu yatawalla sarair. Allah yang akan menghukumi apa yang dibalik itu. Kalau ternyata ya urusan mereka dengan Allah. Dohirnya muslim. Ini barakallahu fikum yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menghukumi para munafikin, diperlakukan seperti muslimin. Ya Rasulullah, biar saya bunuh. Jangan, kata Nabi. Aku khawatir manusia mengira kita membunuh seorang muslim. Dikira aku membunuh sahabatku sendiri. Jangan. Dihukumi secara zahirnya muslim ya muslim. Ini mereka tidak terima
dan mereka menjuluki murjiah kepada penguasa. Sebaliknya, nasihat kepada umat, hati-hati dari aliran ini, hati-hati dari aliran sesat yang itu, hati-hati dari penyimpangan fulan, itu dikatakan khawarij, mengkafir-kafirkan mereka. Siapa yang mengkafirkan? Apakah ada kata kafir dari mereka ahlu sunnah? Tidak ada. Tahdzir bukan takfir. Imam mereka berpura-pura bodoh atau memang bodoh beneran. Apakah kalau kita menyatakan hada hizbi, ini orang mutalawin, apakah berarti saya mengkafirkan? Sama sekali tidak. Kalau ada seorang tua berkata pada anaknya, nak jangan main sama si fulan, itu anak nakal. Apakah orang tua itu mengkafirkan? Ya tidak. Itu namanya tahdzir, nasihat, agar engkau terhindar dari hizbiyah mereka, agar engkau terhindar dari syubhat-syubhat mereka. Tetapi memang dari dulu sampai hari ini, yang namanya ahlul ahwa, ahlul bid'ah wad dalalah selalu menjuluki ahlus sunnah dengan julukan-julukan yang jelek. Dijuluki murjiah, dalam waktu yang sama dijuluki pula khawarij. Murjiah ma'al hukam, khawarij ma'ad du'at. Terhadap para da'i, khawarij main sikat. Kepada penguasa, murjiah. Astagfirullah. Qala wa kadzabu wa rabbil ka'bah. Kata Syekh Rabi, wa kadzabu wa rabbil ka'bah. Mereka berdusta demi Rabbul Ka'bah, demi Allah Subhanahu wa taala. Wa hum akhas wallahi minal murji'ah. Mereka lebih jelek dari murji'ah. Ikhwan ibn a'azakumullah, dalam salah satu situs mereka, situs Haddadiyah, memanggil Syekh Rabi dengan kalimat ya Rabi, ya murji. Ya Rabi, ya murji. Lihat ini, sahabatmu Muhammad bin Hadi, saudaramu, temanmu, juga berkata seperti apa yang kami katakan, menentangmu. Manggilnya dengan julukan ya Rabi, ya murji. Enggak ada penghormatan, enggak ada pemuliaan terhadap ulama, enggak ada sopan santun. Bahkan dusta menyatakan ya murji. Dari mana? Beliau membantah murji'ah dari sekian kitabnya. Maka kita lihat nada beliau agak tinggi di sini. Qala wa kadzabu wa rabbil ka'bah wa hum akhassu wallahi minal murji'ah wallahi indahum akhbath anwa'il irja'. Mereka lebih jelek dari murji'ah, dan mereka demi Allah memiliki perkara yang akhbath, yang paling jelek dari jenis murji'ah. Murji'ah berjenis-jenis. Yang paling jeleknya ada pada mereka. Idh yakunu za'im minhum, karena tokoh besar mereka kadzaban khainan fajiran akdzaban nas wa afjadan nas wa akhwanahum. Tokoh mereka pendusta, pengkhianat, fajir, akdzabun nas, yang paling dusta di antara manusia, wa afjarun nas, yang paling fajir, wa akhwanuhum, yang paling pengkhianat. Tetapi lihat anak buahnya, lihat pengikut-pengikutnya. Wa ma'a dzalika humul 'allamah al-imam indahum. Mereka dianggap allamah. Tokoh tersebut dikatakan al-imam, al-allamah, yamdahunahu wa yuwaluna alaih, memujinya, menyanjungnya, berloyal kepadanya, wa yu'aduna alaih, dan memusuhi orang-orang yang memusuhinya. Masya Allah. Ada akhbath anwa'il irja. Itu irja yang paling jelek. Orang yang kadzab, khain, fajir, kamu anggap sebagai imam. Kalau mereka murji'atul fuqaha, murji'ah yang paling bawah, yang paling ringan,
Murji'atul fuqaha menyatakan menurut kami imannya tidak berkurang. Walaupun dusta, walaupun fajir, walaupun imannya tidak berkurang, tetapi ketakwaannya berkurang, kata mereka. Masih ingat ucapan beberapa fuqaha seperti itu? Itu pun ucapan batil. Sudah cukup kita katakan itu murji'ah. Bagaimana iman tidak berkurang? Imannya tetap sempurna. Yang berubah adalah ketakwaannya. Masih menganggap ketakwaannya berkurang. Tetapi lihat di sini. Lihat mereka para haddadiyah, para haddadiyun, tokohnya kadzab, fajir, khain, bahkan dikatakan akdzabun nas, afjarun nas, tetapi dikatakan imam. Bukan dikatakan ketakwaannya berkurang. Enggak. Dianggap sebagai imam, al-allamah, tokoh besar, pemimpin. Barakallahu fikum. Yamdahunahu wa yuwaluna alaihi wa yu'aduna alaihi. Hadza akhbath min al-irja. Itu lebih jelek daripada irja, daripada murji'ah. Wa tahtal irja'i bidarajat. Dia di bawah murji'ah sekian derajat. Wa yusammuna ahla sunnati murji'ah. Mereka dalam keadaan seperti itu punya sifat irja yang sangat jelek, tetapi menuduh ahlus sunnah murji'ah. Dari sisi mana? Ahlus sunnah beriman bahwa iman qaulun wa amal. Ahlus sunnah percaya bahwa iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ahlus sunnah berkeyakinan bahwa ucapan pun termasuk iman, perbuatan pun termasuk iman, dan keyakinan juga termasuk iman. Terus kalian tuduh murji'ah dari sisi mana? Apa ada ucapan Syekh Rabi yang menyatakan iman tidak berkurang, tidak bertambah? Atau apakah ada ucapan beliau yang menyatakan perbuatan tidak termasuk amal? Atau yang mengatakan mungkin dalam buku-bukunya kalau ucapan tidak termasuk iman? Ada. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikan burhan kepada kami kalau kalian memang jujur. Tak ada. Wa kadzabu wa aimullah. Wa kadzabu wa aimullah. Mereka berdusta demi Allah. Mereka berdusta demi Allah dengan ucapan yang tidak sopan kepada para ulama. Ya Rabbi, ya Murji, astaghfirullah, astaghfirullah. Wahadil alqab, julukan-julukan itu yang disebutkan oleh musannif wahwal imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, hasyawiyah, jahalah, zahiriyah, musyabbihah. Wallahu a'lam, qalilah. Julukan-julukan itu sedikit. Hari ini sedikit. Tidak seperti dulu. Mengapa demikian? Li'anna al-jahmiyatil ana indassat fil asya'irah. Karena pemahaman-pemahaman Jahmiyah sudah meresap, melebur ke dalam Asy'ariyah. Fal asy'ariyah atatuhum wa ghulatuhum yubghiduna ahlul hadis. Maka kita lihat Asy'ariyah, para asy'ariyah, tokoh-tokoh mereka yang ekstrim dari mereka membenci ulama ahlul hadis. Walau summu anfusahum ahlus sunnah, walaupun mereka menamakan diri-diri mereka sebagai ahlus sunnah, tetapi memusuhi ulama ahlus sunnah. Ikhwani fiddina azakumullah. Bahkan mereka menulis buku siapa ahlus sunnah. Dikatakan ahlus sunnah adalah Asy'ariyah. Musuh-musuh ahlus sunnah. Siapa musuh-musuh ahlus sunnah? Musuh-musuh ahlus sunnah Wahabi, Hambali dan sejenisnya. Tokoh-tokoh sesat yang menentang ahli sunnah
Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa Ibnu Qayyim, wa Muhammad bin Abdul Wahhab. Ajib, bisa dibalik oleh mereka 180 derajat. Tidak seperti Asy'ariyah yang pertamanya. Karena Asy'ariyah itu sungguhnya proses dari Abul Hasan Al-Asy'ari yang tadinya dari Mu'tazilah Jahmiyah, kemudian proses taubat mengarah pada Ahlu Sunnah, maka jadilah Asy'ariyah yang tercampur di dalamnya antara Ahlu Sunnah dengan I'tizal, Ahlu Sunnah dengan Jahmiyah, masih tercampur di dalamnya. Itu prosesnya, sedang mengarah kembali kepada kebenaran. Sehingga setelah itu Abul Hasan rahimahullah wa ghafarallahu lahu berakhir dengan menyatakan dalam ibanahnya bahwa saya kembali kepada sunnah, saya kembali kepada para ulama ahlus sunnah, dan saya cabut ucapan saya yang telah lalu. Bukunya ada sampai hari ini, buku ibanah beliau, pernyataan taubatnya. Tetapi anehnya pengikut-pengikutnya tidak ikut taubat. Mereka tetap berpendapat dengan pendapat Asy'ariyah yang pertama, yang tercampur dalamnya pemikiran Mu'tazilah dan pemikiran Jahmiyah. Akhirnya hari ini Jahmiyah yang benerannya sembunyi di tengah Asy'ariyah. Saya Asy'ariyah, padahal pemikirannya Jahmiyah. Apa ciri-ciri Jahmiyah? Menolak sifat. Kalau Asy'ariyah kan meringkas sifat. Sifat Allah itu cuma 13 atau 20 sifat saja. Bagaimana sifat ini? Oh, itu terkandung di sini. Bagaimana sifat itu? Sifat itu tergantung yang ini. Sifat yang ini. Itu semua tercakup dalam yang ini. Itu Asy'ariyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga menyatakan sifat marah tidak ada. Sifat ridha tidak ada. Terus bagaimana? Kata Asy'ariyah, sifat marah, sifat ridha itu ada pada sifat iradah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, sampai pada iradat. Iradat hayat. Itu masuk iradah. Kalau ghadab, iradatul intiqam. Kalau ridha, iradatul in'am. Kehendak untuk memberikan kejelekan, itu marah. Kalau ridha, kehendak untuk memberikan kebaikan. Jadi sifat marah tidak ada, sifat ridha tidak ada. Itu Asy'ariyah. Tetapi kenyataannya sekarang yang mengaku Asy'ariyah, di dalamnya ada orang-orang yang menolak sifat. Itu bukan Asy'ariyah, bukan pemahamannya Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu pemahamannya Jahmiyah, Mu'tazilah, yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Indasat fil Asy'ariyah. Jahmiyah, Mu'tazilah meresap masuk ke dalam Asy'ariyah. Alhamdulillah. Sebagian mereka sadar. Sebagian mereka melihat ini sudah kebablasan. Para kiai-kiai dulu menentang pemikiran Mu'tazilah. Menentang dengan keras. Sehingga terpecahlah mereka antara pro dan kontra terhadap i'tizal, liberalisme Mu'tazilah. Ahlul hadis, mereka membenci ahlul hadis, padahal mereka menamakannya sebagai ahlul hadis. Mereka memerangi, memusuhi ahlus sunnah, padahal mereka mengaku ahlus sunnah. Itu keanehan. Bal yarawna anfusahum hum ahlus sunnah. Bahkan mereka berpendapat bahwa diri mereka itu adalah ahlus sunnah. Wa yubghiduna ahlul hadis. Dan mereka membenci ahlul hadis. Dari mana dapat sunnah kalau bukan dari ahlul hadis? Wa yusammunahum musyabbihah wa hasyawiyah wa jahalah. Maka mereka mulai menamakan ahlus sunnah sebagai musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Hasyawiyah, hanya tahu permukaan. Jahalah, mereka orang-orang bodoh. Tuduhan-tuduhan ini dibangun di atas kesesatan mereka tadi. Kesesatan mereka apa? Menolak sifat. Kesesatan mereka menolak sifat. Maka ketika Ahlus Sunnah menetapkan sifat,
Mereka marah. Kenapa kalian tetapkan sifat ini? Apakah kalian menyamakan Allah dengan makhluk? Lihat, akhirnya menuduh ahli sunnah menyamakan dengan makhluk. Ikhwani fillah a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi kita katakan itu tuduhan kosong, tuduhan dusta. Ahli sunnah walaupun beriman dengan sifat tangan bagi Allah, walaupun beriman dengan sifat wajah bagi Allah, walaupun beriman dengan sifat turun bagi Allah, beriman dengan sifat tingginya Allah di atas arsy, ahlu sunnah tidak menyatakan tangannya sama dengan tangan makhluk, tidak menyatakan bahwa wajahnya sama dengan wajah makhluk, tidak menyatakan bahwa turunnya sama dengan turun makhluk. Tuduhan kalian tuduhan dusta. Jadi menurut mereka, kalau tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, tolak sifatnya. Sifat tangan tidak ada. Lalu bagaimana dengan ayat ini? Walaupun tangan, maksudnya bukan tangan. Walaupun wajah sebutannya, walaupun dikatakan wajhullah, tapi maknanya bukan wajah. Walaupun dikatakan Allah alal arsy, di atas arsy, maknanya bukan di atas arsy. Loh, aneh. Ini ajaran penolakan terhadap ayat. Ini ajaran penolakan terhadap hadis. Ini ajaran penolakan terhadap berita dari Allah sendiri tentang dirinya. Kenapa ditolak? Alasannya supaya tidak sama dengan makhluk. Kalau supaya tidak sama dengan ayatnya yang ditolak. Kalau ingin tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, maka jangan hadisnya yang ditolak. Katakan wajah Allah, wajahnya tidak seperti makhluk. Tangan Allah, tangannya tidak seperti makhluk. Maha tinggi di atas arasnya, tidak seperti makhluk di atas makhluk. Ikhwani fiddina azakumullah. Akhirnya karena kesesatan mereka menolak sifat-sifat tadi dengan kekhawatiran katanya, kekhawatiran menyamakan dengan makhluk, maka menuduh siapa yang percaya pada ayat ini berarti dia musyabbiha. Siapa yang berkata yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan mereka, berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Siapa yang menyatakan bahwa Allah menciptakan Adam dengan tangannya, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk. Membaca Quran disalahkan. Saya baca Quran, yadullah fauqa aidihim, tidak bisa. Allah tidak punya tangan. Saya baca Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman Maha tinggi di atas arsy-Nya. Allah tidak di mana-mana. Saya baca Quran. Salah. Allah yang menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Oh, dasar musyabbihah, kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Ajib. Ini kejahatan mereka. Dan itu ciri-ciri ahlul ahwa, ciri-ciri ahlul bid'ah. Atau mereka katakan hasyawiyah, mereka hanya tahu permukaannya saja, hanya tahu zahirnya saja. Zahirnya yad, ya berarti tangan. Mereka jahalah, mereka bodoh. Padahal makna tangan itu bisa jadi kekuatan. Makna tangan itu bisa jadi. Taib, anggap ada 10 makna dari makna yad. Menurut kalian, wahai ahlul ahwa, yang mana yang benar? Oh yang ini. Dari mana? Apakah pernah tanya kepada Allah, ya Allah, maksud yad ini yang mana dari 10 ini? Ada? Yang pernah bertanya pada Allah kemudian turun wahyu? Ya memang enggak ada. Taib, apakah ada dari hadis? Maksudnya tangan itu adalah kekuatan? Ya memang enggak ada. Taib, apakah ada dari para sahabat bahwa itu bukan tangan, maksudnya kekuatan? Ada? Ya memang enggak ada. Taib, kamu kok lancang? Sok tahu? Wallahu ta'ala a'lam. Allah sebutkan kalimat yad yang makna zahirnya adalah tangan. Tidak keluar dari zahirnya kecuali harus ada qarina. Harus ada qarina. Barakallahu fiikum. Dan qarina tersebut tidak ada. Ada qarinanya, yaitu supaya tidak sama dengan makhluk. Itu bayangan kamu. Kalau tangan langsung bentuknya begini, ya enggak mesti. Antara makhluk dengan makhluk saja tidak sama, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini apa ini? Tangan kursi. Yang itu kaki kursi. Apa sama dengan kakimu?
Antara makhluk dengan makhluk tidak sama. Walaupun kadang disebut dengan kalimat yang sama. Itu tangan, itu kaki. Tidak sama dengan tanganmu dan kakimu. Apalagi bagi Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Wahuwa sami'ul basir. Barakallahu fikum. Tidak sama dengan apapun. Dan jangan dibayangkan. Gak akan bisa engkau membayangkannya. Karena itu hal ghaib. Wa yujad hadha fi kutubihim. Tuduhan-tuduhan ini ada pada buku-buku mereka. Lihat, selalu menyatakan bahwa mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka Wahabi. Menyamakan Allah dengan makhluk. Ibnu Taimiyah menyamakan Allah dengan makhluk. Wallahi buku-buku Ibnu Taimiyah malian. Memenuhi maktabah. Buku-buku beliau memenuhi perpustakaan. Silakan baca satu saja. Apakah ada satu saja ucapan Syekhul Islam yang menyamakan Allah dengan makhluk? Tidak ada. Dusta. Hanya dusta. Tuduhan Sirajuddin Abbas, penulis kitab tadi, Ahlus Sunnah, dan penulis 40 agama, 40 masalah agama dan sejenisnya, menyatakan bahwa Ibnu Taimiyah itu adalah mujassimah, musyabbihah. Dia menyatakan bahwa Allah turun ke dunia seperti saya turun dari mimbar. Maaf, wahai Sirajuddin, mana? Di buku yang mana? Di kitab yang mana? Sebutkan halaman berapa? Gak akan dia menemukannya. Gak ada. Mengapa? Kita akan baca satu persatu buku-buku Syekhul Islam, justru yang ada sebaliknya. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Itu bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali. Mungkin puluhan kali, ratusan kali dalam kitab-kitabnya. Dari mana tuduhan itu? Dan itu barakallahu fikum ciri-ciri ahlul bid'ah. Limada? Li'annahum warrathul jahmiyah. Kenapa kok Asy'ariyah ikut menuduh dengan tuduhan yang sama? Karena mereka mewarisi apa yang mereka terima dari Jahmiyah. Jahmiyah sudah masuk ke dalamnya. Fi katsir min aqaidihim, dalam kebanyakan akidah mereka. Wa in kanu lam ya'khudhu kull bid'ahim, walaupun belum mengambil seluruh bid'ahnya Jahmiyah, tetapi sebagiannya sudah masuk dalam Asy'ariyah. Faqad akhadhu minha haddan wafira. Mereka Asy'ariyah sudah mengambil dari Jahmiyah bagian yang besar dari Jahmiyah. Misal ta'til sifat, di antaranya penolakan sifat. Mithlal qaul bil jabr, seperti pendapat Jabriyah. Wa asya ukhra, ternyata sudah masuk pada mereka. Padahal Abul Hasannya sendiri Al-Asy'ari tidak berpendapat dengan Jabriyah. Wa qauluhu dhahiriyah, dan juga mereka menjuluki dengan dhahiriyah. Summu ahla sunnati dhahiriyah. Sammu ahla sunnati dhahiriyah. Mereka menamakan ahlu sunnah dengan dhahiriyah. Hanya tahu dhahirnya saja. Li'annahum yu'minuna bin nususil qur'aniyah an-nabawiyah. Mengapa ahlu sunnah dituduh dengan dhahiriyah? Karena mereka beriman, percaya dengan ayat-ayat Quran dan ahadits nabawiyah. Wa yakhuduna bidalalatihim adh-dhahira al-wadihah. Dan mereka mengambil makna-maknanya yang sangat jelas, zahir, gamblang, yang langsung terlihat, langsung dipahami. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya Allah di atas 'arsy-Nya. Makna yadullah fawqa aydihim adalah tangan Allah di atas tangan mereka. Ini dianggap dhahiriyah. Enggak mau menakwilkan. Dhahir itu maknanya tidak menakwilkan, menyeret makna ke sana, tidak menyeret makna kemari. Kaku pada teksnya katanya. Fala yu'awwilunaha wa la yuharrifunaha, tidak menakwilkannya, tidak menyelewengkan maknanya. Kama yaf'alu ahlul ahwa, karena ahlus sunnah mengambil zahirnya, tidak menyelewengkannya kepada makna-makna lain, dikatakan hanya terpaku pada teks. Memang golongan tekstual, kaku. Hanya tahu zahirnya saja. Ikhwani fillah azakumullah, sudah kita jawab bahwa kalau tidak ada berita dari Quran
dari sunnah, kalau nggak ada berita dari Allah dan Rasulnya tentang makna tadi keluar dari zahirnya, maka kita tetap pada zahirnya. Dan itu kaidah yang disepakati oleh seluruh para ulama, bahwa kita menerima dalil-dalil Quran dan sunnah sesuai dengan zahirnya. Illa idza dalla dalilun, kecuali kalau ada dalil lain yang menjelaskan bahwa bukan zahirnya yang dimaksud, tetapi di balik itu, baru kita katakan dengan apa yang disebutkan dalam dalil tadi. Tanpa dalil tidak bisa. Anehnya, dalam fikih mereka malah sebaliknya. Mereka yang terlalu zahiriyah. Disebutkan dalam Quran, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, maka hendaklah kalian berwudu kembali. Kata mereka, nyentuh wanita batal, wudu lagi. Senggol dengan istrinya batal, wudu lagi. Dari mana itu dalilnya? Dalam Quran, aula mastumun nisa. Kali ini kalian zahiriyah. Padahal ada dalil dari Ibnu Abbas. Aula mastumun nisa adalah au jama'tumun nisa. Kalau kalian jima dengan istri-istri kalian. Jangan terpaku pada zahirnya kalau sudah ada dalil. Jadi terbalik. Yang enggak ada dalil, yang menyelewengkan dari makna zahirnya kepada makna lain, mereka takwilkan ke makna-makna lain. Padahal enggak ada dalil. Sebaliknya, ayat yang ada dalilnya bahwa maksudnya lamastumun nisa, ay jama'tumun nisa, mereka malah kaku dengan lafadznya. Pokoknya lamastum, nyentuh. Kalau gitu, jangan wudu, mandi. Karena ayatnya suruh mandi. Nyentuh wanita mandi akan menyusahkan kaum muslimin. Ikhwani wa a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah ahlul ahwa. Mereka memiliki penyimpangan dan kesesatan, akhirnya mereka menuduh ahlus sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Nasallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.